Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Hadirin rahimakumullah, ini ada ibu-ibu enggak? Ada. Hadirin hadirat rahimakumullah. Ini insyaallah kita mulai malam ini insyaallah kajian di dalam kitab Ar-Risalah Al-Jami'ah. Kitab Risalah Al-Jami'ah, kitabnya sebenarnya kecil, tapi dari namanya Risalah itu buku yang tipis atau buku yang kecil, tapi Jami'ah yang mencakupi pembahasan yang banyak ya, singkat, padat, membahas tentang masalah akidah Ahlussunnah wal Jamaah dan membahas tentang fikihnya dan membahas tentang ilmu tasawufnya. Atau mungkin kita bisa ya menggunakan istilah lain lagi, yaitu adalah membahas tentang Islam dan iman dan ihsan ya, karena ilmu fikih membahas masalah halal haram, maksudnya bahas masalah ini lebih ke ibadah secara zahir ya, ibadah secara zahir. Sedangkan yang namanya iman ini ibadah batin, ibadah batin. Ihsan itu yang dikatakan dengan dalam istilah lagi tasawuf. Tasawuf itu ihsan, ilmu akhlak hati. Jadi kalau orang hanya tidak bisa hanya mengambil satu di antara tiga ini, agama kita, agama Islam terdiri dari Islam dan iman dan ihsan. Kalau orang hanya mengandalkan Islam saja, ya ibaratnya seperti orang sholat, puasa, zakat, tapi tidak percaya dengan adanya Allah, tidak percaya dengan adanya kiamat, percuma. Nah, sebalikannya kalau ada orang yang meyakini atas wujudnya Allah, yakin adanya hari kiamat, tapi tidak sholat, tidak puasa, nah ini berarti mengambil imannya saja, Islamnya nggak ada, nggak bisa. Lalu kemudian dua-dua ini, iman dan Islam, jika tidak digabung dengan ihsan, maka itu pun juga tidak bermanfaat. Orang sholat, puasa, sedekah atau beramal ibadah apa saja dan meyakini bahwasanya dia akan mendapatkan pahala, akan tetapi di dalam hatinya sombong, iri, ya, mempamerkan ibadahnya. Nah, maka nanti di sisi Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat ini semuanya sia-sia. Maka seorang muslim agama kita harus tahu bahwa agama kita terdiri dari yang namanya Islam dan iman dan ihsan, tiga-tiga itu. Kitab ini Ar-Risalah Al-Jami'ah ini termasuk kitab yang penuh dengan keberkahan karena banyak dikaji, diajarkan di banyak masjid ya, banyak majelis taklim, banyak pondok pesantren sejak zaman dahulu. Dan pengarang dari kitab Ar-Risalah Al-Jami'ah itu adalah seorang alim besar, seorang waliullah, Al-Imam Al-Habib Ahmad bin Zaid Al-Habasyi. Beliau ya hidup antara tahun 1650-an sekitar itu sampai wafatnya 1733 lah, 30-an lah. Berarti berapa ratusan lalu? 400-an lah itu. Beliau adalah seorang alim besar, adalah wali Allah SWT dan murid dari seorang alim besar, dan wali besar itu mungkin kita sering mendengar namanya Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad, yang mungkin sering dikaji rotibnya atau zikirnya rotib Al-Haddad atau Wiridul Latif, pengarang Wiridul Latif atau Haddad, dan banyak kitab-kitab
seperti kitab Nasha'ih Diniyah, dakwah Tamah biasanya banyak diajar di masjid-masjid dan pesantren. Yang mana itu pun juga salah satu cucu beliau Habib Abdul Haddad dulu ada di Jombang, Habib Husain bin Muhammad bin Tahir, itu termasuk salah satu guru dari Mbah Hashim Asy'ari. Jadi sanad para habaib, sanad para ulama, Pak Kiai semuanya bersambung. Semuanya bersambung, saling saling mengambil ilmu satu dengan saling menghormati. Al-Habib Ahmad bin Zaid Al-Habasyi ini termasuk salah satu murid kesayangan dari guru beliau Habib Abdul Haddad. Bahkan seringkali yang namanya guru ini mengakui keilmuan dan kesolehan muridnya ini, sehingga terkadang dipanggil dengan panggilan yang mulia atau guru padahal muridnya sendiri, saking menghormati ilmunya. Walaupun murid, tapi kalau alim ya namanya alim. Jadi tidak ada katanya, tidak ada istilah itu kalau murid itu ya murid namanya, walaupun enggak murid, walaupun murid kita tapi lebih alim, orangnya soleh, tetap dihormati sebagai ulama siapapun, walaupun umurnya lebih kecil daripada kita. Beliau menuntut ilmu dengan mengambil guru beliau banyak, sekitar 100 guru lebih ya, gurunya 100 guru lebih. Dan paling banyak beliau melazimi istiqomah belajar bersama guru beliau ini Al-Habib Abdullah Al-Haddad. Kira-kira berapa tahun ya? Sekarang kalau orang ya, kalau belajar sarjana S1, S2 sampai profesor butuh berapa tahun kira-kira? Kira-kira berapa? 15. Ya anggaplah 15. Al-Habib Ahmad bin Zaid Al-Habasyi beliau menuntut ilmu khusus ya dengan banyak guru, tapi melazimi guru beliau Al-Habib Abdul Haddad itu 40 tahun. 40 tahun istiqomah melazimi guru beliau. Bahkan beliau mengatakan, saya alhamdulillah saya menghatamkan mengaji di hadapan guru saya Al-Habib Abdul Haddad itu puluhan buku. 40 tahun, puluhan buku. Bahkan guru beliau Al-Habib Abdul Haddad mengatakan, saya berharap murid saya ini Ahmad bin Zaid Al-Habasyi ilmunya seperti Al-Imam Asy-Syafi'i. Ya, saking tingginya ilmu beliau. Beliau adalah pengarang kitab ini Ar-Risalah Al-Jami'ah. Kita mulai kitab ini dengan Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Ya, dimulai kitabnya dengan Bismillahirrahmanirrahim. Ini sesuai dengan hadis Nabi Muhammad SAW, segala sesuatu yang penting, yang bermanfaat, jika tidak diawali dengan Bismillahirrahmanirrahim, maka tidak ada keberkahannya. Kullu amrin dhi bal dalam hadis la yubda'u fihi bi bismillah fahuwa abtar fi riwayat aqta' fi riwayat ajzam. Itu maksudnya kurang manfaatnya, kurang keberkahannya kalau jika tidak dimulai dengan Bismillahirrahmanirrahim. Begitupun juga dimulai dengan Alhamdulillahirabbil alamin. Ya, sama. Segala sesuatu yang penting jika tidak dimulai dengan Bismillah dan Hamdalah, itu pun juga kurang bermanfaat, kurang barokah. Dan sama dengan Kitabullah Al-Quran dimulai dengan Bismillahirrahmanirrahim dan Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat, segala anugerah yang mana Allah Subhanahu wa taala telah beri kepada kita semuanya, yang mana kita tidak bisa mensyukuri satu persatu. Dan Allah Subhanahu wa taala dalam firman ayatnya bersabda, wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Ya, bersyukurlah atas nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, bertahadits bin ni'mah. Dan begitu juga la in syakartum la azidannakum, jika kalian bersyukur maka Allah Subhanahu wa taala akan menambah kenikmatan yang Allah Subhanahu wa taala sudah memberikan kepada kitanya, ditambah keberkahannya, ditambah manfaat. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Lalu kemudian
Setelah itu dilanjutkan dengan sholawat ya. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad. Sholawat kepada Nabi kita Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ya. Sholawat dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau dari kita doa, nah, dari Allah Subhanahu wa taala rahmat ya. Dari Allah Subhanahu wa taala rahmat. Dari para malaikat istighfar. Dan yang namanya sholawat ini, kalau kita lihat perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, itu langsung Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kaum mukminin, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, atau perintah-perintah lainnya, itu Allah Subhanahu wa taala langsung memerintah hamba-hambanya. Berbeda dengan sholawat. Sholawat dimulai dengan innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Sesungguhnya Allah dan para malaikat bersalawat kepada Nabi Muhammad SAW. Setelah itu baru diperintahkan kita para hamba, ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Berarti Allah SWT sebelum memerintahkan kita bersalawat, Allah sudah bersalawat terlebih dahulu, Allah dan para malaikatnya. Nah, kalau ibadah-ibadah lainnya langsung Allah SWT memerintahkan kita untuk melaksanakan ibadah itu. Namun kalau salawat tidak, salawat Allah sendiri yang memulai, Allah sendiri sudah bersalawat dan selalu dan senantiasa bersalawat. Bukannya sudah terus selesai, tidak, selalu dan senantiasa sampai kapanpun bersalawat kepada Nabi kita Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Al-al wa ala al. Al-al itu keluarga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, atau zuriyah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keturunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Yang namanya al ini kita tidak membahas, tapi tidak seluas itu, karena memang ada beberapa makna. Makna yang pertama itu adalah orang-orang yang soleh dari umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini termasuk di dalam kategori al. Lalu kemudian arti yang kedua lebih khusus, itu adalah dua keluarga besar Rasulullah SAW yang mana mereka tidak boleh menerima zakat. Ada dua keluarga besar, keluarga Bani Hashim, suku Bani Hashim, dan Bani Al-Muttalib. Kalau Nabi Muhammad dari Bani Hashim, keluarga besar Bani Hashim dan keluarga besar Bani Al-Muttalib. Jadi Imam Syafi'i dari keluarga Bani Muttalib, dari suku Bani Muttalib. Dua keluarga besar ini, keturunan mereka tidak boleh menerima uang zakat. Nah, ini arti al, lebih khusus, hanya dua keluarga ini. Lebih khusus lagi, itu adalah keturunan Nabi kita Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mungkin ada orang yang bertanya, kan Nabi Muhammad tidak mempunyai putra, putranya sudah meninggal semuanya, usianya masih kecil, bagaimana Rasulullah SAW mempunyai zuriyah? Ini salah satu keistimewaan khususiat yang Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam satu hadis Rasulullah SAW menyampaikan bahwasanya keturunan setiap nabi itu langsung dari putra-putranya, kecuali saya. Keturunan Rasulullah SAW itu dari putrinya, jadi melalui Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Keturunan Sayyidina Ali bin Abi Thalib dan Sayyidina Fatimah putri Rasulullah SAW itu adalah keturunan Nabi Muhammad SAW. Nah, dan ini diakui oleh seluruh ulama, mayoritas ulama semua mengakui bahwasanya keturunan dari Sayyidina Ali bin Abi Thalib dan putrinya Sayyidina Fatimah Az-Zahra, nah, ini khususnya dari dua putranya Sayyidina Hasan dan Al-Husain. Nah, mereka itu adalah zuriyah dan Nabi Muhammad SAW yang dimaksud dengan kata-kata al-al. Jadi kalau yang di Indonesia sebagian besar, mungkin bisa dibilang 90% itu dari keturunan Sayyidina Al-Husain ya. Nah, seperti saya ini dari keturunan Sayyidina Husain. Mungkin sedikit jumlah yang dari keturunan Sayyidina Al-Hasan yang ada di Indonesia. Kalau di luar Indonesia banyak ya, seperti di Maroko, mungkin di India, di negara-negaranya banyak dari keturunan cucu Rasulullah Al-Hasan. Akan tetapi kalau dari Al-Husain ini yang terbanyak di Indonesia, sekitar 90% itu dari Sayyidina Husain ya, cucu Nabi Muhammad SAW. Mereka ada maksud dengan al-al. Lalu kemudian
wa sahbihi, dan para sahabatnya, para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang dimaksud dengan sahabat? Yang dimaksud dengan sahabat itu mereka yang beriman di zaman Nabi Muhammad SAW dan bertemu dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, walaupun sekali saja, entah dia melihat Nabi Muhammad atau Nabi Muhammad yang melihat dia, itu cukup menjadi sahabat. Nah, dengan hanya pertemuan sejenak saja ya, dan waktu yang sangat singkat sekali, ini sudah terangkat derajatnya menjadi sahabat, terangkat derajatnya menjadi sahabat. Nah, yang mana sahabat ini menjadi mulia berkat mereka pernah bertemu atau melihat wajah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga dikatakan oleh para ulama, wali ya, sebesar apapun, ulama setinggi apapun ilmunya, itu tidak bisa dibandingkan dengan derajat sahabat yang paling rendah. Ya maaf, mungkin sahabat yang paling awam sekali itu derajatnya masih lebih tinggi daripada wali yang paling tinggi. Karena apa? Karena berjumpa langsung dengan Nabi Muhammad SAW, menjabat kemuliaan yang luar biasa. Sehingga Nabi Muhammad SAW pernah menyampaikan dalam satu hadis, janganlah memusuhi atau mencaci maki atau menghina para sahabatku, karena sesungguhnya kata Nabi Muhammad SAW, lau anfaqa ahadukum mithla uhudin zahaba ma balagha mudda ahadihim wala nasifah. Kata Rasulullah SAW, seandainya ada seorang dari umatku yang bersedekah, berinfak ya, sebanyak gunung Uhud, sebesar gunung Uhud, seberat gunung Uhud, tidak bisa dibandingkan dengan sedekahnya sahabat hanya yang segenggaman saja, tak bisa. Walaupun dengan setengah genggaman yang sedekah oleh sahabat, masih derajatnya tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Apa yang membuat derajatnya itu tinggi? Karena berjumpa langsung dengan Nabi Muhammad SAW. Ini mengangkat derajat mereka. Sehingga walaupun mereka banyak yang awam atau yang bukan ulama, tapi menjadi mulia berkat berjumpa dengan Nabi Muhammad SAW. Nah, di zaman kita ini sudah banyak orang yang berani ya mencaci maki, menghina sahabat, melaknati, bahkan mengkafirkan para sahabat atau para ulama yang lainnya. Kalau kita melihat itu ya, apa penyebabnya? Di antara salah satu penyebabnya itu mereka jarang ya menghadiri majelis taklim, jarang berkumpul dengan para ulama, dan lebih daripada itu jarang atau tidak pernah membaca sejarah orang-orang zaman dahulu, sejarah para ulama, sejarah para aulia, sejarah para sahabat, bagaimana sholat mereka, bagaimana sedekah mereka, bagaimana kesabaran mereka, bagaimana perjuangan mereka yang luar biasa. Sehingga mereka tidak tahu diri mereka karena tidak pernah membaca sejarah para ulama. Coba kalau dia sering membaca, sering mendengar, dia akan membandingkan, sholatnya begini, berapa ribu, sholat saya berapa, ilmunya sebesar itu, ilmu saya seberapa, manfaatnya kepada umat luar biasa, saya apa perjuangan saya, apa yang saya memperjuangkan untuk umat dan untuk Nabi kita Muhammad, tidak ada. Maka sering kali membaca, sering mendengarkan itu selalu lebih mengetahui diri sendiri. Mereka itu berani mencaci maki para ulama, para sahabat, bahkan karena apa? Karena tidak tahu diri mereka sendiri. Tidak tahu diri mereka sendiri. Jika kita ingin mengetahui diri kita sendiri, bacalah sejarah para ulama. Bagaimana kehidupan mereka, bagaimana amalan mereka, bagaimana kesabaran mereka. Disitulah kita bisa mengetahui diri kita. Gitu. Wa ala alihi washabbihi, mana tadi? Wa sallallahu alaihi Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallam. Ya, tadi sahabat yang bertemu dengan Rasulullah SAW dan beriman dan mati di dalam keadaan beriman, itu dinamakan sahabat. Ya. Lalu kemudian ada
generasi setelah sahabat itu para tabi'in. Para tabi'in, generasi murid sahabat yang pernah bertemu dengan para sahabat itu namakan tabi'in. Lalu kemudian yang bertemu dengan orang-orang yang pernah bertemu dengan sahabat itu namanya tabi'ut tabi'in itu. Nah, setelah itu di sini dimulai dengan hadis sabda Rasulullah SAW. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, talabul ilmi fariidatun ala kulli muslim. Rasulullah SAW menyampaikan dalam hadisnya ini, menuntut ilmu itu, talabul ilmi fariidah, fardu bagi siapa? Nah, bagi setiap orang muslim wajib menuntut ilmu. Ya, ada maksud kewajiban yang ini ada fardu ain ya, ada fardu ain, ada fardu kifayah. Kalau yang maksud fardu ainnya itu ibadah yang hari-hari kita mengerjakan, mengamalkan, bersuci, ya, wudu, mandi, sholat 5 waktu itu wajib kita mempelajari. Puasa, nah, kalau menjelang puasa baru wajib menjadi fardu ain untuk mempelajarinya. Zakat, kalau kita mau zakat wajib mempelajarinya. Haji, kalau kita ingin berangkat haji baru wajib. Yang lebih diutamakan itu yang sering atau yang selalu setiap hari aktivitas kita sehari-hari apa, itu lebih diutamakan menjadi fardu ain. Orang umpamanya belum menikah, bagi orang yang belum menikah sebenarnya belum wajib fardu ain untuk mempelajari hukum-hukum antara rumah tangga, apa kewajibannya, ini sebenarnya nggak wajib. Tapi kalau sudah menjelang atau mendekati nikahan menjadi fardu ain. Nah, begitupun juga orang kalau umpamanya tidak ingin membuka usaha, maka bagi dirinya belum fardu ain untuk mempelajari bagaimana cara jual beli. Tapi kalau sudah dia punya niat untuk membuka usaha, untuk berdagang umpamanya, maka bagi dirinya jadi fardu ain untuk mempelajarinya. Nah, maka fardu ain dikatakan fardu ain bagi ibadah-ibadah yang kita akan mengamalkan atau aktivitas yang selalu kita sehari-hari mengerjakannya, itu menjadi fardu ain bagi kita, agar supaya ibadah kita sah, karena kalau kita ibadah kita tidak sah, selain ibadah kita tidak sah, kita berdosa. Nah, jadi bukan hanya sekadar tidak sah saja, kita berdosa juga. Terkadang orang itu merasa dirinya bertaqarrub ilallah, tapi tanpa ilmu, tanpa dasar, maka itu hakikatnya justru bukannya bertaqarrub ilallah, justru malah yaitu bermaksiat. Nah, tanpa dia merasa dirinya. Contoh umpamanya orang yang wanita umpamanya yang pas di dalam pas datang bulan tetap sholat, dikasih tahu tidak boleh sholat kok dilarang. Nah, dianggap sholat itu pokoknya kapan saja itu ibadah taqarrub ilallah, padahal ada waktu-waktu Allah sendiri yang memerintahkan nggak boleh sholat. Yang merintahkan dulu sholat siapa? Allah. Yang merintahkan di waktu-waktu tertentu nggak boleh sholat siapa? Ya Allah. Nah, maka terkadang orang tanpa dasar itu ibadahnya justru malah berdosa, bukannya mendapat pahala itu tadi. Maka menuntut ilmu itu fardu ain. Kalau ilmu-ilmu lainnya, ilmu umum, nah itu sebenarnya fardu kifayah, menjadi fardu tapi bukan fardu ain. Berarti kalau ada sebagian kelompok kaum muslimin mempelajari ilmu kedokteran, maka menggugurkan kewajiban dari umat. Begitupun juga ada sebagian mempelajari pertanian, itu menggugurkan kewajiban dari seluruh umat. Kalau seandainya tidak ada yang mempelajari ilmu kedokteran, tidak ada yang mempelajari ilmu pertanian dan ilmu lainnya, maka ini semuanya berdosa. Umat semuanya berdosa. Karena apa? Ilmu-ilmu ini semuanya termasuk kebutuhan dan diperlukan untuk memakmurkan umat Islam. Itu dibutuhkan semuanya. Akan tetapi lebih didahulukan yang fardu ain tadi itu. Ya, mempelajari sholat, bersuci dan hal-hal yang berkaitan dengan ibadah, khususnya apalagi
rukun-rukun Islam itu lebih diutamakan dibandingkan yang lainnya. Talabul ilmu fardhatun ala kulli muslim. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu tariqan ilal jannah. Barang siapa yang berjalan ya di suatu jalan tujuannya untuk mencari ilmu, tujuannya untuk menuntut ilmu, mempelajari ilmu agama, maka sahhalallahu lahu tariqan ilal jannah. Maka Rasulullah mendoakan orang tersebut yang tujuannya keluar dari rumah itu menuntut ilmu, maka Allah Subhanahu wa taala insyaallah akan mempermudahkan jalurnya menuju ke surga. Maka insyaallah tidak akan tersesat dan insyaallah selamat nanti dunia akhirat. Amin ya rabbal alamin. Ya, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu tariqan ilal jannah. Ya, selain ilmu diperlukan untuk kita mengetahui halal dan haram, selain itu pun juga ilmu dibutuhkan diantaranya untuk mengetahui apa ibadah yang lebih diutamakan atau yang lebih afdol. Nah, terkadang kita mungkin sering kali lihat pas sholat Jumat ya, habis sholat Jumat, buyana sholat Jumat, ada sholat jenazah atau sholat gaib. Masjid ini masjid ya jamaahnya banyak, yang sholat jenazah sedikit. Lainnya mana? Entah pulang, anggap mungkin ada hajat ya sudah. Tapi yang di masjid ada yang sholat sunnah, ada yang ngaji Quran, ada yang berzikir tasbihat, ada yang duduk hanya nganggur saja. Padahal sholat jenazah pahalanya fardu, pahala sholat fardu ditambah lagi berjamaah, lebih afdal daripada yang sholat 2 rakaat, lebih afdal daripada yang membaca Al-Quran, lebih afdal daripada yang zikir, apalagi yang duduk nganggur saja. Nah, orang banyak nggak tahu itu karena apa? Tidak mempelajari ilmunya, sehingga dianggap sama aja. Jadi mereka sholat jenazah, saya juga sama, saya ibadah sholat 2 rakaat, dianggap sama. Mereka sholat jenazah, saya sama juga, saya berzikir, saya ibadah juga, sibuk dengan ibadah. Atau melihat mereka sholat jenazah berjamaah, mengatakan saya juga, saya baca Quran, saya beribadah juga, dikira sama, padahal tidak, jauh pahalanya sholat fardu berjamaah dengan amal-amalan yang dasar sunnah itu tadi itu. Ini dari mana mengetahui? Dengan ilmu. Bahkan dengan ilmu satu amalan kita bisa mendapatkan pahala amalan yang baik, yang banyak ya. 2 orang nih contoh, 2 orang masuk masjid, yang satu hanya sholat tahiyatul masjid, yang satu lagi sholat masuk masjid, sholat tahiyatul masjid, sholat sunnatul wudu, sholat qobliyah namanya, qobliyah fajar namanya, 2 rakaat, rukun-rukunnya sama, tapi ini yang satu dapat pahala hanya 1 sholat saja, sholat tahiyatul masjid. Yang kedua justru mendapatkan pahala 3 sholat dengan 1 sholat. Borong. Bahkan bisa sholat duha itu diajarkan oleh Al-Habib Abdullah Al-Haddad sebagai ratib. Sholat duha itu bisa diniatkan sholat duha, sholat isyraq, sholat taubat, sholat hifd, sholat hajat, sholat istikharah. Berapa? Sampai 8 niat bisa. 1 sholat tapi mendapatkan borong dapat seperti sholat 8 sholat padahal sholatnya 1. Nah, ini bagaimana kita mendapatkan itu? Dari mana kita bisa mengetahui itu? Ya kalau kita mempelajari ilmu, banyak kita tahu tentang mana yang halal, mana yang haram, mana yang lebih afdal, mana yang pahalanya lebih banyak, mana yang harus diutamakan. Itu semuanya dengan ilmu itu. Wa ba'du fa hadhihi masail mukhtasarah min ba'd kutubil Imam Hujjatul Islam Al-Ghazali ghaliban. Lalu beliau mengatakan bahwasanya apa yang dikumpulkan di dalam kitab ini dasarnya semuanya diambil dari kitab-kitab Al-Imam Al-Ghazali. Karya Imam Ghazali banyak. Nah, tapi ini inti ya, intisari dari
ya, karangan-karangan Al-Imam Al-Ghazali, ya, umumnya ada ghaliban. Man 'arafaha wa 'amila biha, barang siapa yang memahami isi kitab ini dan mengamalkan apa yang ada di dalam kitab ini, maka beliau mendoakan, narju minallahi ayyakuna min ahli ilmi zahiran wa batinan wa billahi taufiq. Beliau mendoakan semoga orang yang mempelajari isi kitab ini, mengetahui isi kitab ini dan mengamalkan isi kitab ini, insyaallah menjadi orang-orang dari ahli ilmu zahir lahir batin. Amin ya rabbal alamin. Dan memohon diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada taufik, ya, ada ikhlas. Kata para ulama, al-ikhlas ini dua hal yang sangat langka sekali. Ikhlas dan taufik dua hal yang sangat langka sekali. Al-ikhlas ini termasuk hal yang paling langka yang naik dari bumi ke langit. Ya, amalan-amalan yang ikhlas itu jumlahnya sedikit. Jumlahnya sedikit, ya. Karena memang yang namanya setan itu berusaha bagaimana caranya. Jadi setan itu targetnya atau usaha pertama bagaimana orang bermaksiat. Kalau orang sudah tahu jalurnya, tahu ini maksiat dan menjauhi, maka plan yang kedua atau tahap yang kedua bagaimana caranya amalnya atau ibadah itu sia-sia. Nah, walaupun ibadah tapi bagaimana untuk iri, riya, pamer dan seterusnya, sombong agar supaya, nah ini ya, targetnya setan. Maka ya ikhlas di dalam ibadah sedikit. Jadi pahala amal itu kan naik ke langit. Yang paling jarang naik dari bumi ke langit itu adalah ikhlas. Sedangkan sebalikannya, sesuatu yang jarang sekali, yang langka, jarang turun dari langit ke bumi itu adalah taufik. Nah, taufik adalah petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak semua orang diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, taufik ini bisa diartikan mungkin hidayat, Allah mengarahkan orang hidayat. Begitu juga terkadang orang ini sudah dapat hidayat tapi kelasnya macam-macam. Tidak semua orang bisa atau bergerak hatinya untuk bersedekah. Yang bersedekah ini pun juga tidak semuanya tepat dengan sasarannya. Ada hanya mengasihkan orang, hanya sebagian orang sembarangan saja, tapi ada yang mencari benar-benar mereka orang-orang yang benar-benar butuh. Nah, ini benar-benar berarti walaupun mereka dapat taufik, tapi ini lebih lagi, tingkatan taufiknya itu lebih tinggi lagi. Wabillahi taufik. Lalu kemudian mulai sekarang membahas tentang arkanul Islam. Arkanul Islam khamsah. Nah, rukun-rukun Islam itu ada 5. Syahadatu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa iqamus salati wa ita'uz zakat wa shaumu ramadhana wa hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Kita tidak membahas satu persatu, insyaallah pelajaran akan datang, tapi hanya sekilas saja. Rukun-rukun Islam wajib bagi setiap orang muslim mengamalkan rukun-rukun Islam, terutama itu adalah pertama 2 kata syahadat, lalu kemudian sholat dan puasa. Zakat mungkin tidak semua orang mampu untuk zakat, nah, kecuali zakat fitrah, ya. Zakat fitrah masih mudah, ya. Nah, berbeda dengan zakat al-mal, itu kita akan bahas dalam zakat. Lalu kemudian haji, tidak semua orang mampu untuk ibadah haji. Paling ibadah yang umum kaum muslimin mampu untuk melaksanakannya selain 2 kata syahadat itu adalah sholat dan puasa Ramadan. Dari 5 rukun ini jelas yang terutama afdhalnya adalah 2 kata syahadat. Lalu kemudian ibadah-ibadah setelah itu mayoritas ulama mengatakan yang afdhal itu adalah ibadah sholat, lebih afdhal daripada
zakat lebih afdal daripada puasa Ramadan, lebih afdal daripada haji. Ya, ini ulama 4 mazhab pun semuanya mengatakan begitu. Imam Syafi'i, Imam Abu Hanifah, Imam Malik, dan Imam Ahmad bin Hanbal. Akan tetapi Al-Imam Abu Hanifah mengatakan sholat lebih afdal itu ketika beliau belum pernah berangkat haji waktu itu. Setelah berangkat haji zaman dahulu ya, nggak ada pesawat, nggak ada mobil, pakai unta, pakai kuda, jalan kaki. Abu Hanifah itu dari Irak, negeri Irak. Nah, ketika beliau melaksanakan ibadah haji, melihat betapa sulitnya, betapa beratnya, betapa capeknya, lelahnya melaksanakan ibadah haji, akhirnya beliau ya, menarik ucapannya bahwa sholat lebih afdal, dan beliau mengganti dengan ucapan beliau bahwasanya haji lebih afdal karena kesulitan dan itu apa, kesulitan dan payahnya melaksanakan ibadah haji. Ini adalah rukun-rukun Islam yang mana dasar dan fondasi agama Islam terdiri dari 5 rukun itu. Ini adzan tinggal berapa? Adzan tinggal hari berapa? Hah? Lagi. Nah, atau pertanyaan apa gimana? Ya. Pertanyaan. Ya sudah. Kita nutup dulu ya. Insyaallah sampai sini pelajarannya. Allah Subhanahu wa taala. Dengan Fatihah, Allah fadhil baik sirri wa syukur hajat walidina qarabat wa syahbah wa al-faqan wa ahsan wa asan wa sallallahu alaihi wa sallam wa sahaja bil akhirah wa sahib bita wa husn hajat wa sya'ala Allah wa ila hawd nabi sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatiha. Bismillahirrahmanirrahim. Maliki yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. An'amta 'alaihim ghayril maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin.